Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Hairul Bariah. Saya mahasiswa Urindo kelas 36B. Saat ini saya bekerja di RSUD Kabupaten Bekasi di ruangan hemodialisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai penyakit gagal ginjal kronik. Seperti kita ketahui bersama, ginjal itu memiliki fungsi sebagai filter terhadap pemasukan air dan zat-zat sisa metabolisme pada tubuh. Ia juga berperan sebagai untuk menjaga keseimbangan cairan yang ada di dalam darah. Gagal ginjal kronik itu dapat diartikan sebagai kegagalan kemampuan tubuh mempertahankan metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang berbahaya karena gejala yang tidak dapat disadari oleh penderita sebelum berada di stadium akhir. Tentunya kita tidak menginginkan Anda untuk mengalami gagal ginjal kronis. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana tujuan untuk mencegah terjadinya kronis pada stadium tinggi dan memberikan solusi kepada Anda apabila Anda mengalaminya. Seperti kita ketahui bersama, penyebab gagal ginjal kronis itu adalah komplikasi dari berbagai macam penyakit. Menurut Indonesia Renal Registry, penyakit ini bisa terjadi disebabkan oleh glomerulonefritis di urutan pertama sekitar 25%, disusul oleh diabetes mellitus sekitar 23%, dan hipertensi 20%, dan gagal ginjal polikistik sekitar 10%. Selain itu, ada juga faktor lain yang mempengaruhi, seperti obesitas, merokok, usia lanjut, yaitu usia lebih dari 50 tahun, dan riwayat keluarga yang mempunyai penyakit ini. Pada dasarnya penyakit gagal ginjal ini susah untuk dideteksi. Oleh karena itu diperlukan pendeteksian harus dilakukan dengan beberapa tes terlebih dahulu. Namun pada saat Anda terkena gagal ginjal kronis, terdapat gejala dini yang bisa diketahui. Biasanya pasien itu merasa lemah, nafsu makan menurun, kemudian pucat, ya, mukanya itu seperti bulan yang kita sebut sebagai moon face, kemudian mual, muntah, dan akhirnya pasien sesak. Nah, semakin lama, semakin sesak, semakin berat, akhirnya membawa pasien tersebut ke unit gawat darurat. Nah, di dalam pendeteksian penyakit gagal ginjal kronis ini ada beberapa pemeriksaan yang dapat kita lakukan. Di antaranya pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini kita bisa menilai HB pasien. Ya. HB pasien ini apakah pasien ini menderita anemia di mana HB di bawah 8, kemudian kita lakukan pemeriksaan urinalisa apabila terdapat protein urea positif, kemudian albumin urea positif, sudah terjadi ya kegagalan fungsi ginjal. Kemudian dalam pemeriksaan ronsen foto, toraks foto itu kelihatan ukuran jantungnya membesar, kemudian dalam pemeriksaan radiodiagnostik yaitu ultrasonografi, kita lihat ukuran kedua ginjal mengecil. Nah, pada ketingkatan kerusakan ginjal ini ada klasifikasinya. Ada 5 klasifikasinya yang kita sebut stadium. Stadium 1, 2, 3, 4, dan 5. Yaitu kita sebut stadium akhir kalau stadium 5 ya. Jadi Anda dapat dikatakan memiliki penyakit gagal ginjal kronik ini apabila terjadinya penurunan fungsi ginjal yang Anda alami terjadi selama lebih kurang 3 bulan secara berturut-turut. Penurunan fungsi ginjal ini juga memiliki beberapa tingkatan sebelum mencapai stadium akhir. Tingkatan ini diukur dari penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG, atau bisa juga disebut glomerular filtration rate atau GFR dengan tingkatan sebagai berikut. Stadium 1. Stadium 1 ini disebut stadium normal, di mana
kerusakan ginjal tuh di atas lebih dari 90%. Stadium 2, kerusakan ginjal dengan penurunan GFR-nya ringan, yaitu 60 sampai 89%. Stadium 3, penurunan GFR-nya yang sedang, yaitu 30 sampai 59%. Stadium 4, penurunan GFR-nya yang parah, 15 sampai 29%. Dan stadium akhir Anda mengalami gagal ginjal kronis apabila GFR Anda kurang dari 15%. Bagaimana cara mencegah gagal ginjal menjadi kronis? Yaitu adalah sebelum penyakit gagal ginjal kronis ini menyerang Anda, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan. Yaitu yang pertama, mengkonsumsi air dalam jumlah yang cukup agar ginjal Anda tidak bekerja dengan berat, kemudian mengontrol konsumsi garam, kemudian mengontrol konsumsi daging, kemudian mengurangi hidangan dengan kalsium tinggi, kemudian peningkatan aktivitas olahraga, kemudian pada pasien dengan diabetes mellitus, pengontrolan gula darah, lemak darah, dan anemia, kemudian jangan mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan, kemudian melakukan pemeriksaan diri secara rutin untuk mencegah penyakit yang bisa menyebabkan gagal ginjal menjadi kronis. Seperti bila Anda menderita penyakit diabetes, harus sering kontrol gula darahnya, kemudian bila Anda mempunyai penyakit hipertensi, harus rutin memakan obat-obatan, kemudian penyakit glomerulonefritis, harus sering kontrol ke dokter, kemudian terakhir hindari merokok dan minum minuman keras. Solusi bila mengalami gagal ginjal kronis. Jika Anda mengalami gagal ginjal kronis, jangan panik. Solusi yang Anda bisa lakukan adalah dengan melakukan cuci darah atau hemodialisa atau dengan transplantasi ginjal. Hemodialisa ini apa? Hemodialisa ini adalah yaitu proses pembuangan sampah yang berlebih dalam darah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengambil zat-zat nitrogen yang beracun dalam tubuh dan mengeluarkan air yang berlebihan. Selain hemodialisa, pasien juga dapat melakukan transplantasi ginjal, walaupun sekarang untuk mencari donor ginjal itu susah. Namun, pasien harus menunggu ginjal yang cocok dengan darah dan jaringan. Selain itu, pasien harus mengkonsumsi obat-obatan secara rutin yang telah dianjurkan selama hidupnya untuk menjaga kemungkinan penolakan terhadap ginjal yang baru. Mungkin akhir dari pembahasan gagal ginjal kronis ini adalah jagalah ginjal Anda. Jagalah ginjal Anda, jagalah ginjal kita, agar kita terhindar dari penyakit gagal ginjal. Apalagi Anda yang sudah mempunyai penyakit hipertensi, penyakit diabetes, harus rutin mengkonsumsi obat-obatan dan rutin kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam. Akhirul kalam, apabila Anda mempunyai penyakit diabetes dan hipertensi, nah harus rutin kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam untuk menjaga supaya tidak terjadi komplikasi yang akan merusak ginjal Anda sendiri. Mungkin itu saja. Apabila Anda mempunyai penyakit gagal ginjal, sudah terjadi komplikasi dan merusak ginjal Anda sendiri, maka Anda harus rutin berobat ke dokter spesialis penyakit dalam secara rutin. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.